Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggotakan Isna Fauzia, Fikih Gianda Ustianingrum, Angelina Nur, Lazani Khairunisa. Islam Worldview. Worldview merupakan suatu pandangan hidup seseorang yang mendasari cara berpikir seseorang. Seseorang guru filsafat dari Turki mengatakan bahwa worldview merupakan pondasi seluruh perilaku manusia, termasuk perilaku ilmiah dan teknologi. Karena seluruh perilaku manusia bersumber pada worldview-nya, sedangkan menurut Smart, worldview adalah kepercayaan, perasaan dan apa yang terdapat dalam pikiran orang, yang berfungsi sebagai moto bagi keberlangsungan dan perubahan sosial dan moral. Syahid Qutb di sisi lain mempunyai pandangan bahwa Islam adalah akumulasi keyakinan, asansi yang terbentuk dalam pikiran dan hati setiap muslim yang memberikan gambaran tentang wujud dan apa di balik itu. Dapat diuraikan, telah menggabungkan antara dimensi akal dan iman di mana keduanya berfungsi untuk membaca tentang realitas atau wujudnya yang tidak hanya merujuk pada sesuatu yang tampak, namun merujuk pada sesuatu yang tidak tampak. Konsep tentang Tuhan. Tuhan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sesuatu yang diyakini, dipuja, disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa, maha perkasa, dan sebagainya. Orang Islam kejawen biasa menyebut Tuhan dengan istilah Gusti Allah. Dua kata yang merupakan perpaduan antara Jawa Gusti dan Islam Allah. Kata Gusti dalam Kamus Jawa kuno memiliki arti tuan atau yang berkuasa dan kelompok khusus dalam masyarakat keraton. Kata Allah merupakan nama Tuhan dalam bahasa Arab, Zat yang maha sempurna, yang menciptakan alam semesta, Tuhan yang maha esa, yang disembah oleh orang-orang yang beriman. Tuhan adalah sesuatu yang misterius, yang tidak dapat dikenali secara fisik. Dia ada dan terpancar dalam diri manusia, yang hanya dapat dipahami secara rasa atau batiniah. Eksistensi Tuhan hanya dapat dipahami lewat sifat-sifatnya. Seperti dalam agama Islam, mengenal sifat-sifat Allah yang berjumlah 20. Orang Islam kejawen meyakini adanya asal mula kehidupan ini, dari mana dia datang dan akan kemana setelah hidup, atau yang dikenal dengan istilah Sangkan Paraning Dumadi. Mengenal Tuhan dan mencari jalan untuk bisa menyatu dengannya merupakan dambaan setiap penganut Islam kejawen. Gambaran Tuhan susah didefinisikan secara real. Demikian juga kenikmatan atau perasaan dekat dengannya. Oleh sebab itu, orang Islam kejawen sering menggunakan tamsil atau perumpamaan. Keberadaan Tuhan bagi kalangan Islam kejawen sering diistilahkan dengan cedak tan senggolan adoh tanpo wangenan. Selain itu, orang kejawen sering memanfaatkan fenomena kehidupan di sekelilingnya untuk mengekspresikan kepercayaan terhadap Tuhan, seperti penyebutan Tuhan dengan istilah pangeran. Kata pangeran yang biasanya digunakan untuk memanggil anak raja atau kaum bangsawan, digunakan juga sebagai sebutan bagi Tuhan. Kata pangeran secara kertabasa berasal dari kata pa, nger, dan an. Kata nger berarti derek, ngawulah, mengabdi atau melayani tuannya. Dengan demikian, pangeran berarti tempat mengabdi dan menghamba warga atau masyarakat di lingkungan istana atau keraton. Sebutan pangeran untuk menyebut Tuhan ini sebagaimana diungkapkan dalam kitab Primbon Atasadur ada makna. Ing sebenar-benare manusia iku kanyataning pangeran lan pangeran iku musawiji, yang berarti pada hakikatnya manusia itu merupakan wujud kenyataan Tuhan dan Tuhan itu hanya satu. Selain sebutan pangeran, banyak juga istilah-istilah masa pra-Islam yang digunakan untuk menyebut Tuhan. Kang Sang Hyang, yang berarti Tuhan sering dirangkai dengan sifatnya, seperti Sang Hyang Wenang berarti Tuhan yang maha kuasa, Sang Hyang Guru berarti Tuhan yang memberi ilmu, Sang Hyang Suksma berarti Tuhan yang maha lembut, Hyang Jagat Wasesa berarti Tuhan yang menguasai alam semesta, dan lain sebagainya.
Tuhan dalam kejawen tidak menciptakan, tetapi emanensi dengan jalan memancar. Menurut Serat Jatimurti, keberadaan ciptaan bukanlah keberadaan yang dapat berdiri sendiri. Keberadaannya bergantung pada keberadaan Tuhan, Sang Pencipta, sedangkan alam atau ciptaan ini merupakan manifestasi dari wujud Tuhan sendiri. Konsep pancaran Tuhan inilah yang kemudian menumbuhkan adanya kepercayaan bahwa Tuhan adalah Kamurbeng Tuwoh, artinya menguasai seluruh kehidupan. Makhluk sebagai wujud keberadaan Tuhan ini sepenuhnya bergantung pada Kamurbeng Tuwoh. Konsep tentang manusia. Konsep manusia dalam kejawen tidak dapat dipisahkan dengan konsep ketuhanan. Manusia sebagai pancaran Tuhan disebut sebagai jagat cilik atau mikrokosmos, sedangkan alam semesta ini disebut dengan jagat gede atau makrokosmos. Manusia merupakan makhluk Tuhan yang paling sempurna karena memiliki unsur-unsur ketuhanan. Oleh sebab itu, manusia berupaya untuk menemukan jalan untuk kembali kepada asal muasalnya, menemukan jati dirinya dan akan kemana ia setelah mati atau sangkan paraning dumadi. Konsep inilah yang melandasi orang kejawen untuk melakukan olah rasa, berusaha menemukan keselamatan dan kebahagiaan hidup yang abadi. Manusia dalam pandangan kejawen dianggap sebagai carangan Tuhan, penjelmaan Tuhan secara mistis. Proses penciptaan manusia dalam konsep Islam kejawen melalui 7 tahapan, sebagaimana diuraikan dalam kitab Primbon Atas Sadur Ada Makna sebagai berikut. Alam awang-awung, ruang kosong yang belum ada apa-apa, ruang yang tanpa permulaan dan tanpa penghabisan, yaitu alam ilahiyah yang sangat rahasia. Cahaya, ingsun anganakake cahyo minangka panuksmaningsun dumunung ana ing alam pasanedaningsun. Cahaya merupakan tempat singgahnya suksma dari Tuhan. Wawayangan atau gambaran. Ingsun anganakake wawayangan minangka panuksmalan dadi rasaningsun dumunung ana ing alam pembebaring wiji. Wawayangan merupakan desain atau bentuk abstrak tempat bersemayamnya suksma dan rasa yang berada di alam pembebaring wiji atau penanaman biji. Suksma, ingsun anganakake suksma, minangka dadi pratandha kauripan ingsun, dumunung ana alaming getih. Suksma merupakan tanda-tanda kehidupan yang terletak pada dalam darah. Angen-angen, ingsun anganakake angen-angen kang uga dadi warna ningsun, ana ing dalem alam kang lagi kena kaumpamaake bae. Angen-angen merupakan tanda-tanda keberadaan Tuhan yang berada di alam yang sudah dapat dijangkau manusia. Budi, ingsun anganakake budi, kang minangka kayatahan pancaring angen-angen kang dumunung ana ing dalem alaming badan alus. Budi merupakan menyebarnya wujud angen-angen yang berada di alam badan halus. Sajatining manungsa, ingsun anggelar warana kang minangka kakandangan sakabehing paserenaningsun. Kasebut 6 perkara ing dhuwur mau tumitah ana ing donya yaiku sajatining manungsa. Tuhan menunjukkan eksistensinya dalam warana atau media yang berwujud manusia sejati yang berada di alam dunia ini, yang terbentuk melalui 6 proses tersebut. Merupakan satu kesatuan sebagai bentuk manifestasi Tuhan. Alam, Tuhan, dan manusia merupakan satu kesatuan pemahaman dalam konsep kejawen. Islam kejawen meyakini bahwa semesta yang menjadi kehidupan nyata manusia bermula dari zat Allah. Percayaan orang kejawen terhadap alam secara umum dibedakan menjadi 3, yaitu alam purwa, alam madya, dan alam wasana. Trikotomi alam hidup manusia ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Siklus kehidupan yang dikenal dengan cakra manggilingan. Pembagian alam ini sesuai dengan konsep pembagian waktu, yaitu masa lampau, sekarang, dan masa datang. Alam purwa merupakan alam sonyaruri atau alam awang-awung yang masih kosong belum wujud apa-apa. Madya adalah alam dunia di mana manusia menjalani hidup nyata sebagai representasi hidupnya ketika masih di alam purwa dan sebagai bekal kelak menjalani hidup di alam wasana. Wasana adalah alam terakhir dari kehidupan manusia atau biasa disebut dengan alam kalanggengan atau
abadi. Kitab Primbon atas Dur ada makna menjabarkan tentang alam sebagai berikut. A. Alam merokyah. Alam ini merupakan alamnya nyawa, terangnya melebihi cahaya di siang hari, tidak ada arah timur, utara, selatan, barat, tengah, bawah, maupun atas. Alam Syria, alam ini merupakan bersemayamnya rasa, terangnya melebihi alam merokyah. Di alam Syria ini terdapat 4 macam cahaya, yaitu hitam, merah, kuning, dan putih. Keempat cahaya tersebut merupakan tempatnya budi yang menjadikan wahana bagi hawa nafsu. Warna hitam melahirkan nafsu al-lawamah, warna merah melahirkan nafsu amarah, warna kuning melahirkan nafsu subiah, warna putih melahirkan nafsu mutmainah. C. Alam nuriyah. Maksudnya adalah alam cahaya yang terangnya melebihi alam siriyah. Di alam ini terpancar cahaya aneka warna, hitam, merah, kuning, putih, hijau, semua tambah indah dan menjadi wahana bagi pancadriya atau panca indera yang ditambah dengan cahaya pramana atau pengetahuan. D. Alam uluhiyah. Alam ini merupakan alam ketuhanan atau ilahiyah yang terangnya melebihi alam nuriyah. Di alam uluhiyah ini terpancar cahaya yang di dalamnya terlihat seperti lebah menggantung. Berada di makam fana, maksudnya tempat waskita, yaitu sukma. Konsep tentang alam juga dijelaskan dalam serat Wirid Hidayah Jati, bahwa alam dibagi menjadi 2, yaitu alam batin dan alam lahir. Alam batin terdiri dari A. Martabat ahadiyah, yaitu martabat la ta'yun dan itlak. Artinya masih dalam wujud mutlak, tidak dapat dikenal hakikatnya. Yang B. Martabat ta'yun awal atau awal kenyataan. Martabat ini disebut wahdat dan hakikatnya kemuhammadan atau Nur Muhammad. Pada martabat ini belum ada pemisahan, segala perwujudan masih bersifat global atau mujmal. Yang C. Martabat ta'yun kedua atau wahidiyat. Martabat ini juga dapat pemisahan yang mawujud, tetapi masih dalam bentuk kesatuan yang mengandung kejamakan. Ketiga martabat tersebut bersifat batin dan ilahi, sesuai dengan sifat ilahiyah sendiri yang qadim dan azali. Dari ketiga martabat ini, terpancarlah alam atau martabat lahir. Adapun alam lahir terdiri dari 1. Martabat alam arwah. Pada martabat ini berupa Nur Muhammad yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari nurnya. Dan dari Nur Muhammad inilah yang kemudian menjadi ruh segala makhluk atau ciptaan. Yang kedua, martabat alam mitsal. Martabat ini merupakan diferensiasi dan Nur Muhammad ke dalam ruh individual setiap makhluk. Yang ketiga, martabat alam ajsam. Martabat ini berupa alam material yang terdiri dari 4 unsur, yaitu api, angin, tanah, dan air. Keempat anasir atau elemen tersebut yang kemudian menjelma menjadi wujud lahirlah, dan keempat anasir tersebut saling merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah. Yang keempat, martabat insan kamil atau alam paripurna. Martabat ini merupakan bentuk atau wujud paripurna dari semua martabat sebelumnya. Sekian dari kelompok yang kami, berupa manusia ada kesatuan atau insan kamil. Lahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.